tadi kan kita sudah melewati perkenalan ya, udah kenal satu sama lain. Terus kita tadi udah ngelewatin tahap peralihan juga kan. Nah, sekarang ini kita mulai ke tahap inti ya teman-teman. Nah, kalian ini pernah nggak sih kayak merasa cemas untuk masa depan kalian? Jadi kayak ada ketakutan tersendiri gitu loh. Gitu, pernah? Ya, sering sih Bu kalau saya. Oh, iya. Kalau saya kan dulu waktu itu mau kuliah nih. Terus kalau nggak keterima tuh takut banget. Sebenarnya tuh dari orang tua tuh malah kayak nggak apa-apa. Terus bisa masuk swasta bisa. Tapi kalau aku nggak masuk negeri kayak takut gitu loh. Nah, kalau gitu mungkin kalau dari teman-teman ceritanya kan mungkin beda-beda. Nah, mungkin bisa kalian ceritakan di sini. Siapa nih yang mau mulai cerita dahulu? Aku boleh sih Bu. Boleh Mas Ozi, silakan. Aku mengalami kayak kecemasan ke depan tuh ketika aku lagi nggak ngapa-ngapain terus kayak tiba-tiba misal lagi rebahan ya tiba-tiba sering gitu nanti aku jadi apa ya, terus sekarang aku misal apa lagi kuliah nih karena aku kuliah di PK, terus kayak aku bisa nggak ya jadi guru PK atau jadi konselor gitu, terus kayak aduh aku kuliah sia-sia nggak ya gitu, tapi kayak ya gimana ya, kayak kepikiran banget gitu loh Bu. Aku udah berhasil sejauh ini tapi aku belum dapat apa-apa. Aku mikir gitu loh, kayak aku sebenarnya bisa atau aku worth it nggak sih di sini gitu loh. Karena kayak aku ngerasa kayak teman-temanku di BK hebat-hebat gitu loh, kayak mereka selalu satu langkah lebih maju daripada aku rasanya segitu. Berarti kalau Mas Ozi itu misal lagi diem kepikiran gitu ya Mas ya, tiba-tiba muncul gitu ya. Oh gitu. Mungkin dari teman-teman ada nggak sih kayak solusi nih buat kecemasan Mas Ozi itu sendiri? Gimana ya, bingung ya Bu, soalnya aku juga merasakan hal yang sama gitu loh. Iya. Bingung juga. Mungkin kalau dari aku ya Bu, kayak misal mungkin kalau misalnya tadi kan kayak misal diem terus aku kepikiran, aku bisa nggak ya ini itu. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri tuh kayak ini Bu, kayak nambah kesibukan. Jadi kayak biar waktu untuk diem untuk ibaratnya kayak overthinking gitu tuh kayak berkurang gitu Bu. Jadi terus ketika misal ya di setiap kita nambah kesibukan, tapi kan pasti tetap bakal ada waktu kosong ya Bu ya. Nah, misal meskipun tetap ada waktu kosong itu ya dipakai untuk hal lain. Jadi nggak yang langsung dipilih itu, atau ketika memang muncul gitu kayak udah aku ntar besok jadi apa ya, nah itu kayak ngasih apa ya Bu, kayak apa yang namanya afirmasi positif ke diri sendiri. Jadi kayak misal tadinya mikirnya kayak aku ntar pasti nggak jadi apa-apa deh, misal tadi mikirnya kayak gitu, terus diubah jadi kayak oh aku pasti bisa, sekarang kan aku lagi ngalamin ini, terus dikasih kayak mungkin mencari hal-hal yang positif yang kita lakuin gitu. Mungkin kalau dari aku kayak gitu. Betul. Mungkin kalau dari yang lain ada kan nih? Ini pucuk. Nah, mungkin tadi dari sarannya Mbak Silmi ya, itu bener banget Kak. Jadi Ozi bisa kayak nyari kesibukan lain biar nggak yang sering rebahan terus kerja gitu. Mungkin selain Mas Ozi ada nggak sih kecemasan lain dari antara kalian? Saya Bu. Oh ya, silakan Mas Askar. Jadi gini Bu, saya pernah mengalami kecemasan itu nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Jadi gini, saya kan orangnya kayak suka melakukan hal apapun itu Bu. Nah, pas di masa depan saya kan kepikiran kayak kalau masa depan kayak gini, kok nggak bisa kayak gini. Takutnya kayak ada hal kekurangan gitu loh Bu. Di lingkungan keluarga aku kan juga kayak di lingkungan keluarga aku kayak mengharapkan aku tuh bisa jadi apa gitu Bu. Kayak multitasking gitu Bu. Biar nggak rugiin orang sekitar juga gitu. Mungkin kalau dari teman-teman nih kayak dari masalah Mas Askar nih solusinya apa sih? Mungkin ya Bu, kalau dari aku itu sebenarnya karena masih sama-sama tentang takut kecemasan akan masa depan, jadi kayak ya kurang lebih sama kayak yang dibilang tadi apa. Tapi mungkin bisa ditambah kayak kalau misalnya takut nggak jadi apa-apa, berarti sekarang kita harus
effort gitu loh Bu. Iya. Effort ikut ini itu dan bisa nambah pengalaman kita. Kalau nggak misalnya udah tahu passion kita nih satu, misalnya Askar sukanya apa? Kamu Ya, suka mungkin apa? sukanya apa? Dance. Oh, dancing. Nah, kamu udah tahu kan kesukaanmu apa, passionmu tuh mungkin nanti kamu bisa temuin kalau passionmu di dance. Nah itu ya udah kamu tekunin itu gitu loh. Jadi kamu ibaratnya udah nggak terlalu besar lagi kecemasan untuk nggak jadi apa-apa ya karena kamu udah punya skill dance itu yang bisa kamu kembangin terus. Sih kayak usaha menekuni suara. Kayak meningkatkan keterampilan di bidang-bidang yang mungkin kita udah ya suka atau ya memang passion gitu ya di situ ya. Tuh, Ya, setuju sih Bu sama Alia. Yang lain mungkin ada tambahan? Nah, ya mungkin kalau dari sarannya Mbak O tuh bener banget. Jadi kamu bisa kayak nunjukin nih ke orang tua kamu kalau kamu suka dance. Jadi biar orang tuamu tuh kayak nggak mandang sebelah mata gitu loh. Jadi, oh anakku bisa dance berarti passionnya di sini gitu loh. Jadi wah berarti anakku ada tujuannya nih. Ternyata gitu Mas Askar. Nah, mungkin selain Mas Ozi, Mas Askar, apakah yang lain ada yang mau diceritakan? Cewek-cewek nih. Ya, silakan Mbak Naila. Bu, kalau kecemasan tentang masa depan tuh kadang kayak apa nih sebagai anak tunggal ya Bu, jadi kayak harapan satu-satunya gitu. Sebenarnya kalau dari orang tua aku tuh nggak yang nuntut aku untuk kayak harus ini harus itu, terus malah kayak dari orang tua tuh lebih kayak ya nggak apa-apa lakuin apapun yang aku mau gitu loh. Tapi kan dari aku sendiri kan pasti juga nggak mau gitu-gitu terus gitu kan. Kayak aku juga maunya aku punya pencapaian dan sebagainya, terus jadi orang sukses dan sebagainya. Tapi tuh at the same time aku kayak takut kalau ternyata nanti setelah lulus kuliah kayak aku nggak jadi apa-apa, terus kayak nanti aku nggak bisa banggain mereka dan sebagainya gitu. Iya. Ini kalau dari teman-teman nih kayak dari masalah Mbak Naila nih solusinya gimana? Apakah ada saran atau apa? Mungkin aku ya Bu, mungkin kalau aku di posisinya Mbak Naila, karena kan sebenarnya juga susah ya, juga kayak pasti kayak sebenarnya orang tua nggak ngebebanin, tapi kayak pasti kita yang merasa sendiri kan ya. Nah tapi kayak mungkin kalau dari aku ya udah balik lagi kayak ya gimana ketika kita sekarang lagi masa proses menuju, gimana kita kan proses menuju apa ya pendewasaan gitu loh, kayak kita berusaha semaksimal mungkin, kayak apapun kita maksimalin. Jadi misal ketika kita di sini sekarang lagi nemu ini, kita kira-kira cocok di sini, passion di sini, tekunin gitu. Ketika misal kira-kira nggak cocok, ya segera move gitu. Jangan berlarut-larut di apa yang sekarang lagi kita ingin. Takutnya nanti kita berlarut-larut di sini, ternyata kita nggak cocok, nggak passion di sini, terus akhirnya kita telat gitu untuk move ke yang lain, untuk pindah ke yang lain. Dan akhirnya mungkin nanti ketika udah masuk masanya kita benar-benar yang misal terjun di dunia kerja, kita harus itu kayak kita yang masih belum menemuin kayak itu tuh sesuai apa sama kita. Jadi kayak mungkin dari sekarang benar-benar dicari lah, di-explore benar-benar mana yang benar-benar passion kita temukan, supaya nanti yang kedepannya lebih gampang. Karena kayak kalau menurut aku sendiri ya, kayak kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita suka, kita passion atau kita mau di situ, itu akan lebih menyenangkan gitu daripada ketika kita ikut ngelakuin sesuatu yang itu tuh wah keren gitu, tapi sebenarnya kita nggak suka, nggak mau di situ. Gitu sih kalau menurut aku. Gitu. Mungkin kalau dari yang lain apakah ada tanggapan atau saran? Aku Oh iya silakan Mas Ozi. mungkin dari aku izin nambahin dari Mbak sini ya. Iya. Mbak Naila kan di anak tunggal ya, kayak mungkin aku nangkapnya kayak dia mungkin juga butuh teman nih buat cerita, karena dia kan sendiri gitu. Dari anak tunggal, jadi anak tunggal kan mungkin kayak nggak ada saudara yang buat cerita gitu. Makanya dia jadi kepikiran kayak nanti nggak bisa apa-apa atau gimana gitu. Mungkin dari aku kayak mencari teman yang benar-benar memahami kamu, terus kayak kamu bisa mencurahkan apa yang kamu rasakan, terus kayak beban kamu bisa hilang lah sedikit demi sedikit gitu. Betul. Terima kasih sarannya Mas Ozi. Mungkin dari Mbak Aul, Mas Askar, apakah ingin menambahkan? Ya sudah cukup. Cukup, oke. Ya mungkin tadi dari solusinya Mbak Sironi yang harus nyari passionnya di mana. Nah itu bener banget sih. Takutnya malah salah, terus malah jadi gagal apa gimana ya kan. Terus mungkin tadi sarannya Mas Ozi, kan sebagai anak tunggal juga gimana gitu ya. Soalnya saya juga merasakan. Soalnya saya juga anak tunggal, iya.
gitu kebetulan. Nah, mungkin bisa nyari temen buat cerita atau saudara lah. Nah, soalnya kan nggak ada saudara yang bener-bener deket gitu kan ya. Mungkin bisa gitu. Nah, selain Mas Askar, Mas Ozi sama Mbak Naila, apakah ada yang mau bercerita lagi tentang masalah masa depannya? Oh ya, silakan Mbak Aul. Kan sebenarnya berarti kan sekarang kan saya mahasiswa semester 4, tapi tuh sebenarnya jurusan ini tuh nggak benar-benar aku ingin dari awal gitu loh Bu. Itu nah awal mulanya itu dari situ. Nah tapi ternyata setelah perjalanan sebenarnya aku enjoy aja, cuma kadang masih terbesit kayak kalau ini arahnya kemana ya? Iya. Maksudnya kayak Masih bingung gitu ya? apakah aku tuh benar-benar enjoy di sini terus akan kan di BK apakah aku akan jadi guru BK atau konselor bisa nggak ya gitu. Nah tapi tuh karena apa jenis tapi karena pikiran-pikiran itu jadi aku kayak kalau misal kayak nyari backupan itu loh Bu. Oh berarti kalau misalnya nanti aku nggak merasa bisa merasa konselor ini cocok buat aku harus cari keahlian lain gitu kan. Makanya aku ikut beberapa organisasi gitu sama kepanitiaan. Nah tapi setelah beberapa sekian yang aku ikut itu aku nggak merasa aku benar-benar menemukan keahlian itu loh Bu. Gitu kayak aku cuman nyoba ini aku bisa, aku nyoba ini aku bisa, tapi aku pikir kayak semua orang juga bisa melakukan kayak gitu loh Bu. Jadi aku merasa nggak ada hal yang aku benar-benar ahli di situ yang aku ahli dan kayak aku di atas orang lain lah gitu. Jadi aku bingung kayak gimana ya, cemas aja gitu. Kalau nantinya juga nggak jadi apa-apa gitu. Jadi Mbak Aul tadi tuh sebenarnya ini nggak jurusan yang dipinginin ya? Bukan First, Iya. First choice-nya apa? ya. Tapi sekarang udah mulai enjoy Mbak atau masih belum? Sebenarnya ya udah enjoy aja, udah menerima juga, cuman terkadang masih open diri aja. Kehidupannya gimana? Oh iya, mungkin dari permasalahan Mbak Aul yang mungkin belum sepenuhnya menerima di jurusan ini, nah ada nggak sih kalian yang sama atau ya apakah ada yang sama atau Sama. mungkin sama Mbak Naila. Oh Mas Ozi juga sama. Jangan Mbak Silvia juga. Oh setengah. Jadi ternyata mirip-mirip ya, berarti bukan jurusannya. Oh, jadi mungkin ada nggak sih kayak solusi nih buat masalah yang Mbak Aul? Kan kalian katanya mirip-mirip nih. Dari aku mungkin. Iya silakan. Kan relate nih kayak mungkin jurusan yang dipengen ini mungkin ya sebenarnya hampir sama atau mungkin ada korelasinya lah gitu. Mungkin kayak Mbak Aul nih bisa kayak nyari titik temu di mana kayak Mbak Aul nih kok aku bisa masuk sini dan nyari kayak di BK ini apa nih yang bikin aku jadi suka banget nih sama BK gitu kan. Nah dari suka itu Mbak Aul bisa mendalami kayak oh ini bagusnya gini, aku harus gini, aku mendalami ini dan aku mungkin aku lebih baik nih di sini gitu. Dari aku gitu kayak mendalami yang Mbak Aul suka gitu di BK ini. Jadi kayak bisa lebih menggali lagi nih ya. Ya mungkin dari yang lain apakah ada? Kalau dari aku kan tadi kan kayak kamu bingung apa kamu bisa jadi guru BK atau konselor gitu kan. Tapi kalau dari aku mungkin kan jurusan ini tuh nantinya pekerjaannya kan nggak cuma jadi guru BK atau konselor. Nah mungkin kalau dari aku terus kamu bisa kayak coba cari apa sih pekerjaan apa sih yang bisa kita masukin sebagai lulusan BK ini gitu. Nah terus habis itu nanti kan kamu kayak ikut banyak organisasi dan sebagainya yang mana kamu pasti kayak punya banyak soft skill yang yang sudah berkembang di organisasi tersebut. Nah itu kan jadi kayak apa namanya nilai plus tersendiri buat diri kamu gitu kan. Terus tadi kan kamu juga mention kalau kamu merasa
kamu suka di organisasi itu, masuk divisi itu, tapi kamu ngerasa kayak biar semua orang pasti bisa di organisasi itu, tapi menurut aku nggak semua orang tuh bisa di divisi itu gitu loh. Jadi mungkin kamu bisa merubah pikiran kamu buat nggak kayak mikir semua orang pasti bisa, nggak cuma aku doang gitu. Jadi kayak nggak semua orang tuh bisa masuk di divisi yang kamu masukin gitu loh. Betul. Apakah dari Mbak Aul ada feedback? Ya, berarti kayak yang paling pertama itu lebih nerapin mindset ke diri sendiri kalau ya sebenarnya tuh nggak kayak itu nggak nerapin diri sendiri. Iya. Mungkin Mbak Silmi ada. Kalau dari aku sebenarnya kayak yang dibilang sama Naila tadi ya Bu, yang tentang kayak apa ya, kalau masuk di sesuatu dan bisa ngejalanin sesuatu di situ tuh sebenarnya nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi tetap diri kita tuh pasti punya kemampuan itu, sekecil apapun itu pasti ya kita mungkin nggak menyadari, tapi orang lain mungkin menyadari kalau kita bisa di situ gitu. Dan menurut aku kalau terkait jurusan ya dari dulu mungkin ini ya bukan hidupnya kayak sharing aja gitu. Menurut aku kan berkaitan sebenarnya apa yang terjadi di kita kan berkaitan sama kayak takdir juga dari Tuhan lah ya gitu. Jadi kayak dari dulu kalau aku selalu menganut kayak ketika ini terjadi pada aku ya ini udah ditakdirkan gitu loh sama yang di atas, dan kita cuma bisa menjalani dan berusaha yang terbaik aja gitu. Jadi ketika dulu aku kan sebenarnya juga sama ya Bu ya, pilihan satunya bukan di sini gitu, dan ini pilihan kedua gitu kan ya, ternyata keterimanya di sini gitu. Terus kayak awalnya juga kayak kenapa ya kok keterimanya di sini gitu, tapi lama kelamaan kayak ya udah sih mungkin emang udah takdirnya di situ. Jadi terus habis itu aku coba kayak untuk ambil positifnya aja gitu loh. Jadi kayak misal di BK ini tuh aku belajar banyak loh. Misal aku belajar kayak di BK kan ada kayak keterampilan misal komunikasi, listening gitu-gitu. Dan menurut aku itu tuh sebenarnya berguna banget di kehidupan nyata Bu. Bahkan sekarang kayak misal aku ngobrol sama teman, aku tuh bisa nggak tahu kenapa ya kayak kadang tuh merasa lebih peka gitu. Misal kayak ketika aku interaksi, ketika temanku lagi di kondisi sesuatu, misal kondisi A gitu, responku akan kayak gini gitu. Tapi aku ngeliat respon temanku yang mungkin nggak belajar di BK, dia akan mungkin kayak acuh, kayak gimana gitu loh. Jadi kayak aku merasa ternyata aku di BK bisa lebih ini loh, aku bisa empatinya mungkin lebih tumbuh ke teman-teman kayak gitu. Jadi kayak banyak hal sebenarnya yang aku ambil dari itu tadi tuh. Nah meskipun mungkin terkait profesi ya bingung ya, udah masuk BK nanti profesinya apa, bisa jadi BK apa enggak dan sebagainya. Nah mungkin kayak yang dibilang Mbak Nila juga, Mbak Nila sih ya tadi kayak nggak cuma bisa jadi guru BK aja gitu loh, masih banyak hal lain yang dari ilmu yang udah kita dapat gitu bisa gitu sih Bu. Mungkin intinya bisa diambil kayak hal positifnya. Iya, betul. Mungkin Mas Askar nih ada nggak tambahan? Mbak Aul. Kayaknya ada semua sih. Tadi kan Mas Osi udah kayak ngasih saran nih, kayak gali nih biasanya di mana. Terus mungkin dari Mbak Naila nanti sarannya kan bisa kayak mindsetnya diubah gitu ya. Terus kalau dari Mbak Silmi, Ya, menerima aja. nah Cari positifnya. ya mungkin dari Mbak Silmi tadi kayak kamu bisa nyari positifnya di BK nih. Jadi kayak mikir jangan yang negatif mulu gitu. Oke. Jadi kan dari beberapa nih udah ceritain nih. Nah mungkin ada nggak sih yang mau cerita lagi? Saya kayaknya mau cerita dari tadi. Jadi sebenarnya kalau terkait itu ya Bu, kayak cemas masa depan gitu. Kalau saya tuh lebih ke mungkin karena saya kan kalau tadi mungkin Mbak Naila sama Ibu juga kan kayak anak muda ya, gitu cemasnya mungkin takut kayak orang tua, misalnya ekspektasi orang tua dan sebagainya gitu. Kalau saya tuh saya kan 3 bersaudara Bu, punya kakak, punya adik. Nah, tapi kakak saya ini kan kayak udah lebih dulu kan dari saya gitu, udah lulus kuliah lagi. Nah gitu kan, terus kayak nggak tahu kenapa saya tuh merasa kayak kakak saya ini udah punya plan yang sangat jelas gitu loh Bu. Jadi kayak misalnya dia udah tahu gitu, dia mau ini tujuannya ini dan cara meraihnya tuh udah tahu gitu Bu. Kayak harus ini kayak sekarang ngapain gitu. Dan kakak saya tuh bener-bener yang mengusahakan banget gitu untuk meraih itu gitu. Nah saya tuh merasa kayak saya tuh masih kayak hilang arah gitu loh, bukan hilang arah ya. Let it flow.
kayak ya udah ngalir aja gitu kan. Terus kayak saya sebenarnya enjoy ya Bu, ya ngalir aja gitu. Jadi kayak misal sekarang mau ini ya ini dulu, besok mau ini ya udah ini gitu. Tapi kayak saya enjoy sebenarnya itu. Tapi kadang tiba-tiba misal mau tidur gitu, tiba-tiba kepikiran kok aku nggak bisa ya kayak kakakku yang udah punya plan yang jelas gitu Bu, kayak ini tersusun rapi, jadi udah tahu nih kira-kira nanti mau jadi apa dan semuanya gitu. Tapi saya tuh kayak masih kadang kalau aku mau jadi ini aku besok harus ngapain ya gitu, masih kayak gitu Bu. Jadi itu yang bikin saya kayak bingung gitu, kayak takut kayak cemas gitu. Jadi gara-gara ada patokan mungkin juga ya. Iya, betul. Mungkin kalau dari teman-teman nih, dari cerita Mbak Silmi ini apa sih kayak contoh solusinya? Mungkin ini sih Bu Mir, kan punya patokan nih dari mbaknya. Nah dari mbaknya mungkin kayak bisa tanya nih ke mbaknya tuh, punya plan gini-gini tuh caranya gimana, dan kayak kamu juga harus menyesuaikan sama diri kamu sendiri, kayak diri kamu maunya gimana, dan mungkin dari mbakmu kan bisa ngasih solusi nih kayak oh mbakmu kan pasti tahu kamu gimana, dan mbakmu mungkin bisa kasih saran dari situ. Dan mungkin kayak ya berhenti banding-bandingin diri sama kakak kamu sih gitu, kayak mengurangi aja daripada nanti nambah pikiran nanti keluar dari aku. Nanti mungkin bisa kayak berani tanya ke mbaknya sendiri gitu loh, jangan takut. Padahal kan itu mbakmu kandungan ya. Nah, jadi nah, mungkin dari selain Mas Ozi, apakah ada saran atau solusi cukup atau Kecap. Kayaknya kalau dari saya tadi yang dibilangin Mas Ozi kayaknya iya sih Bu, benar. Soalnya kayak ya saya sering kayak bandingin misalnya kakak saya kok punya ini ya, punya plan yang jelas gitu, tapi saya nggak pernah tanya juga. Jadi kayak ya mungkin harus padahal maksudnya saya sama kakak saya juga sering ngobrol, sering kayak curhat-curhat gitu. lumayan deket berarti ya? Iya, cuma ya emang yang gitu saya belum pernah tanya gitu. Di sini saya Iya. tanya Bu gitu. Buktinya kan berarti ya langsung mau menerapkan. Nah, kan berhubung ini kan udah pada cerita semua ya, udah bagi solusi, udah berani menceritakan masalahnya masing-masing. Nah, tadi saya tuh melihat kayak ada satu anggota, mungkin kayak dia tuh lebih agak pendiam mungkin ya. Nah, mungkin Mas Askar bisa menyimpulkan nih kayak dari kegiatan hari ini tuh bagaimana gitu. Benar dia sih Bu, dan proses. Proses. Kalau dari yang saya simpulkan kan semua dari teman-teman di sini kan punya masalah kecemasan sendiri ya. Iya. Dan semua kan ada yang dari dari anak tunggal, ada yang dari dari patokan kakak juga, terus dari aku sendiri yang nggak tahu arahnya gimana. Itu semua kan ada solusi masing-masing. Solusi ada solusi masing-masing, jadi ya udah sih. Oke, makasih ya Mas Askar udah berani menyimpulkan gitu. Oh iya, jadi dari kegiatan ini nih gimana sih? Kayak seru kah atau menambah pengalaman dari kalian sendiri bagaimana? Seru. Rencana kalian. Iya. Jadi tahu kayak nanti ke depannya tuh kayak gimana. Terus aku tuh jadi sadar kalau aku tuh nggak sendirian gitu ya. Iya. Itu ternyata relate gitu loh sama semua masalah. Ternyata masing-masing tuh punya masalah sendiri, jadi bisa ngerasain juga ya masalahnya. Sampai merinding karena ya saking beberapa relate gitu kan, kayak Iya. ya udah kayak merinding aja kalau dengar teman-teman cerita gitu. Iya. Oke, jadi sebelum selesai, Ibu akan membagikan Google Form, tapi nanti melewati grup aja ya. Jadi kalian isi setelah keluar dari sini. Oke. Nah, berhubung kegiatan ini sudah selesai, nah mungkin kalau misal kita masih butuh lagi, kita bisa saling komunikasi, bisa menghubungi saya salah satu ya itu. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu.